Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semua mahasiswa, khususnya mahasiswa Teknik Elektro Universitas Pembangunan Pancabudi. Alhamdulillah kita sudah masuk ke pertemuan 10 di mata kuliah kalkulus. Nah, pada pertemuan kali ini kita tetap dengan materi turunan ataupun diferensial, tapi kita akan mendalami lebih dalam. Jadi untuk mengawali kegiatan, mari kita awali kegiatan kita dengan berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materi turunan yang pertama. Setelah kita mempelajari minggu lalu turunan. Jadi turunan itu kan biasa kita pakai f-aksen kan. Nah, kita kali ini akan belajar tentang turunan tingkat tinggi. Jadi turunan tingkat tinggi itu operasi pendiferensialan ataupun turunan mengambil sebuah fungsi f dan menghasilkan sebuah fungsi baru f-aksen. Jika f-aksen kita diferensialkan menghasilkan fungsi lain, nyatakan oleh f-aksennya itu ada 2 dan disebut keturunan kedua dari f, dan seterusnya. Kita akan bisa terus, kita dapat turunan lagi, turunan ketiga, turunan keempat sampai dia hasilnya 0. Oke, kita langsung saja masuk dalam contoh. Fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 4x kuadrat ditambah 7x dikurang 8. Oke, jadi ada contoh. Fx sama dengan 2x pangkat 3 kurang 4x pangkat 2 ditambah 7x dikurang 8. Jadi turunan yang pertamanya kan kita minggu lalu sudah mempelajari kan cara mencari turunan. Berarti koefisien dikali pangkatnya x, kemudian pangkatnya dikurang 1, 3 kurang 1 2. Kita juga ini 4 dikali pangkatnya 2x, 2 kurang 1 1, nggak usah ditulis, tambah 7 pangkatnya 1 bagi x. Pangkat 1 kurang 0, 1 kurang 1 0. Kemudian nih koefisien mau berapapun angkanya kalau diturunkan dia menjadi 0. Jadi f-aksennya adalah 6x kuadrat kurang 8x ditambah 7. X pangkat 0 itu 1. Berapapun setiap pangkat 0 itu hasilnya 1. Jadi 7 dikali 1 dikali 1 hasilnya 7. Inilah hasil yang pertama. Kemudian kalau kita turunan yang keduanya sama juga tadi caranya seperti cara yang pertama. 6 dikalikan dengan pangkatnya x, 2 kurang 1 1 kurang 8 dikali 1 x pangkat 0 tambah 7 koefisien mau berapapun, konstanta berapapun mau diturunkan hasilnya tetap 0. Jadi f turunan yang kedua 12x dikurang 8. Bisa lagi nggak kita turunkan? Bisa, kita turunkan lagi sekali lagi, kita coba. 12 dikali 1 dikali x pangkat 0 dikurang 0. Jadi f turunan yang ketiganya adalah 12. Kemudian kalau kita turunkan lagi 4. Turunan keempatnya adalah angka. Mau 1000 pun kalau diturunkan hasilnya 0. Jadi kalau 12 diturunkan, kita diferensialkan hasilnya 0. Nah, kalau sudah 0 nggak ada lagi turunannya, inilah terakhirnya. Jadi turunan yang pertama ini hasilnya, turunan yang kedua, turunan yang ketiga, turunan yang keempat. Oke, selanjutnya ada kita masuki ke turunan trigonometri. Nah, kalau kalian harus mengingatnya. Sebenarnya bisa kita buktikan, tapi kalau mau bisa kita buktikan. Tapi kalau misalnya lebih simpelnya sih cukup mengingat ini. Tapi dari mananya y aksen y sin x bisa dari y aksennya cos x itu ada caranya supaya dapat cos x dengan cara limit yang kemarin itu. Tapi ini jalan pintasnya sudah dapat hasil akhirnya. Jadi kalian hanya mengingat hasil akhirnya juga boleh. Jadi yang pertama itu jika y sama dengan sinus
x, maka y aksen ataupun turunan dari y-nya adalah cos x. Kemudian yang kedua, jika y sama dengan cos x, maka y aksen ataupun turunan y sama dengan min sinus x. Yang ketiga, jika y sama dengan tangen x, maka turunan y adalah sekant kuadrat x. Yang keempat, jika y sama dengan kotangen x, maka turunan y-nya sama dengan minus kosekant pangkat 2x. Yang kelima, jika y sama dengan sinus u, maka y aksen sama dengan u aksen dikali cos u. Yang keenam, jika y sama dengan sin pangkat n dikali u, maka y aksennya adalah ataupun turunan dari y-nya adalah n dikali sinus pangkat n dikurang 1 dikali u dikali cos u aksen. Yang ketujuh, jika y sama dengan sekant x, maka y aksen adalah sekant x dikali tangen x. Yang terakhir, yang kedelapan, jika y sama dengan kosekant x, maka y aksen ataupun turunan dari y adalah kosekant x dikali kotangen x. Nah, jika turunan fungsi trigonometrinya dengan sudut AX tambah B, rumus-rumus turunan fungsi trigonometri dengan sudut AX tambah B sebagai berikut. Yang pertama, fx sama dengan sinus AX ditambah B, maka turunan fx-nya adalah A dikali cos AX ditambah B. Yang kedua, jika fx sama dengan kosinus AX tambah B, maka turunan dari fungsi x-nya adalah A dikali sinus AX ditambah B. Oke, kita masuk ke contoh. Contoh yang pertama itu tentukan turunan pertama fungsi berikut. Yang pertama ada fx sama dengan sinus 3x dan b sama dengan fx sama dengan 5 dikali sinus 1/5x tambah 6. Oke, contoh fx sama dengan sinus 3x. Ya, jadi turunan pertama dari sinus 3x adalah 3 dikali sinus. Kita ingat yang tadi rumus-rumusnya, kalau turunan dari sinus adalah cos 3x. Dah, ini aja. Ini yang A. Kalau yang B, contohnya fx 5 dikali sinus 1/5x ditambah 6. Nah, cara mencari turunan yang pertama adalah 5 dikalikan dengan ini 1/5 baru dikali sinus. Turun dari sinus apa tadi? Dari rumus-rumusnya ada cos 1/5x tambah 6. 5 dikali 1/5 itu adalah 1, berarti hasilnya adalah cos 1/5x tambah 6. Hasilnya. Oke, contoh yang kedua, jika y sama dengan 7 tan x, tentukan dy per dx. Nah, kalau dy per dx itu artinya turunannya, jadi nggak usah bingung kalau misalnya ditanya tentukan dy per dx, itu berarti yang ditanya turunannya. Jadi kita misalkan kalau tangen itu kan kita udah belajar dulu di SMP atau di SMA ya, pokoknya kalau tangen itu adalah sinus per kosinus. Jadi kalau y nya sama dengan 7 tan x, berarti itu sama dengan 7 sinus x per cos x. Ini sama nih nilainya. Jadi kita misalkan aja, kita cari yang ini aja ya. Jadi kita misalkan u sama dengan 7 sin x, v nya itu cos x. Nah, turunan dari 7 sin x itu kan 7 cos x. Kalau turunan dari cos x itu kan minus sin x. Jadi kalau turun dari y aksennya adalah kita udah pelajari nih di pertemuan sebelumnya. Kalau ini kan berarti
U per V kan. Kalau misalnya turunan Y-nya sama dengan U per V, maka turunannya adalah U aksen dikali V dikurang U dikali V aksen per V kuadrat. Ini kan kita pelajari minggu lalu. Jadi kita masukkanlah rumusnya. U aksen dikali V dikurang U V aksen dikali V kuadrat. Oke, kita masukin. U aksennya 7 cos X, V-nya cos X kurang U 7 sin X, V aksen minus sin X per V kuadrat berarti cos kuadrat X. Kemudian 7 dikali cos X dikali cos X adalah 7 cos kuadrat X kan. Kemudian ini jadi negatif kali negatif jadi positif, jadi 7 sin kuadrat X per cos kuadrat X. Nah, ini sama-sama ada 7 nih. Kita keluarkan aja 7-nya. 7 cos kuadrat X tambah sin kuadrat X sama dengan per cos kuadrat X. Nah, kalau di sini nih udah bisa sebenarnya. Udah bisa dijawab, tapi kalau misalnya kalian ingat dulu di SMA, kalau cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A itu hasilnya 1. Nah, ini sama nih. Sama ini kan. Jadi dengan 7 dikali 1 per cos kuadrat X. Nah, ada lagi kalau mau lebih sederhana lagi, 1 per cos itu kan sama dengan sekan kan. Dulu udah ingat nih, dulu di SMA pelajarin ini. Jadi kalau misalnya seperti ini, bisa lagi kita sederhanakan lagi. Berarti hasilnya 7 sekan kuadrat X. Kalau mau lebih sederhana ini hasilnya. Tapi kalau dari sini pun udah benar sebenarnya. Tapi kalau mau lebih disederhanakan lagi bisa sampai sini ataupun sampai sini. Jadi diketahui soalnya fx sama dengan x kuadrat dikali sekan x. Jadi ditanya tentukanlah f aksen x dan f aksen sepertiga v. Nah, kalau v dalam derajat, kalau biasa kan v itu kan 22/7. Nah, kalau dalam derajat v itu adalah 180 derajat. Jadi kalau sepertiga dikali 180 derajat berarti itu 60 derajat. Oke, kita mulai kerjakan. Fx-nya adalah x kuadrat sekan x. Oke, turunan yang pertama adalah cara ini. Rumusnya seperti yang tadi yang telah saya kasih. Kalau sekan itu adalah ini turunan dari si x pangkat 2 dulu, berarti 2 dikali x, 2 kurang 1, 1 berarti 2x. Kemudian kali sekan x, kemudian ditambah semuanya. Sekan x turunan itu adalah sekan x kali tan x. Oke. Inilah hasil yang pertama, turunannya. Dan kemudian kalau f aksennya itu sepertiga v ataupun sepertiga dikali 180 berarti f aksen dari 60 derajat. Kita masukkan aja ke dalam sini. 2 dikali sepertiga v dikali sekan sepertiga v ditambah sepertiga v kuadrat dikali sekan sepertiga v dikali tangan sepertiga v. Oke, ini 2/3 v. Kalau sekan 1/3 v, sekan itu kan dari 1 per sinus kan. Berarti kalau sinus 60 itu adalah setengah. Jadi kalau sekannya adalah 2. Jadi dapatlah hasilnya sekan 1/3 v itu 2 ditambah 1/3 1/9 v kuadrat. Sekan 1/3 v ini sama 2 dikali tangan 1/3 v. Berarti tangan dari 60 itu udah
kalian pelajari juga di SMA. Tangan dari 60 derajat adalah akar 3. Jadi sini kalikan 4/3 V ditambah 2/9 akar 3 V kuadrat. Ini hasilnya kalau turunan dari 1/3 V. Oke, bagian terakhir yang akan kita bahas untuk turunan yaitu contoh soal turunan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada sebuah masalah jika sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal yaitu 10 meter per detik. Kedudukan peluru setelah T detik memenuhi persamaan HT sama dengan 30T dikurang 6T kuadrat, dengan HT-nya adalah tinggi peluru yang diukur dalam meter. Jadi carilah kecepatan peluru pada saat 1,5 detik. Dan yang kedua, kapan peluru itu berhenti. Jadi kita bisa menyelesaikan soal ini dengan turunan. Oke, kita coba jawab ya. Jadi dari soal tadi diketahui bahwa kecepatan awal peluru itu adalah 10 meter per detik. Nah, kedudukan peluru pada T detik itu kita misalkan HT kedudukannya yaitu 30T dikurang 6T kuadrat. Jadi ini tanya kecepatan peluru pada saat 1,5 detik. Nah, dalam fisika itu cara mencari kecepatan itu ialah turunan dari kedudukannya terhadap waktu. Jadi kecepatannya adalah turunan dari si HT ini, turunan dari kedudukan pelurunya. Jadi turunan dari VT sama dengan 30T kurang 6T. Kalau VT itu adalah turunan dari T, jadi 30 dikali 1 dikali T pangkat 0 kurang 6 dikali pangkatnya 2 kali T, 2 kurang 1 1. Jadi kecepatannya ialah 30 dikurang 12T. Nah, kalau dibilang di soal kecepatan peluru pada saat 1,5 detik, jadi tinggal masukkan aja, kita gantilah T-nya itu, time-nya itu menjadi 1,5. 30 dikurang 12 kali 1,5. Hasilnya adalah 12 meter per detik. Ini yang A. Yang B, pertanyaan yang B adalah kapan peluru berhenti? Berarti kalau misal peluru berhenti berarti kecepatannya menjadi 0 kan? Jadi kita masukkanlah V T-nya itu sama dengan 0. Kalau berhenti kan 0, tidak ada lagi kecepatannya. Berarti kita masukkanlah VT tadi ini 30 kurang 12T sama dengan 0. Berarti 30 sama dengan 12T. Jadi T sama dengan 30 per 12. Dan hasilnya berapa detik? Yaitu 2,5 detik. Contoh yang terakhir. Kalau sebuah benda bergerak dengan persamaan gerak Y sama dengan 5T kuadrat kurang 4T tambah 8. Berarti Y sama dengan 5T kuadrat dikurang 4T tambah 8. Dengan Y-nya meter dan T-nya itu dalam satuan detik. Tentukan kecepatan pada T yaitu 2 detik. Jadi kecepatan benda diperoleh dengan menurunkan persamaan posisi bendanya. Jadi posisi bendanya adalah 5T kuadrat kurang 4T ditambah 8. Cara mencari kecepatannya adalah ya diturunkan. V itu sama dengan turunan dari si Y, yaitu 5 dikali 2 kali T pangkat 1 dikurang 4 kali 1 T pangkat 0 tambah 0. Jadi V 10T dikurang 4. Itu hasilnya. Tapi dikasih tahu tuh untuk T-nya 2 detik berapa kecepatannya.
ya tinggal masukkan aja. Kalau T-nya itu 2, V-nya itu ke 2, berarti 10 dikali 2 dikurang 4, 20 kurang 4 sama dengan 16 meter per detik. Oke. Baik, alhamdulillah kita telah menyelesaikan materi tentang turunan. Sekian untuk materi kali ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya, hanya 1 soal per orang, sesuai dengan seperti biasa, sesuai dengan NPM masing-masing. Dan saya tunggu tugasnya untuk dikumpulkan. Saya beri waktu untuk mengumpulkan tugas seperti biasa 1 minggu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga tetap semangat kita belajar online seperti ini. Tetap sehat, tetap semangat. Dan mohon maaf jika saya ada salah-salah kata, salah penyebutan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.